Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat Paskah. Hari ini kita bersuka cita karena Yesus telah bangkit dari maut, mengalahkan maut untuk setiap kita. Pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Karena satu karya yang terbesar Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Dia sudah mati untuk setiap kita, menebus dosa setiap kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Katakan kasih yang terindah. Kasih yang
bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Dan kami menyerahkan Tuhan ibadah kami pagi hari ini di dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang beracara dari awal sampai penghabisannya nanti. Dan kami akan menerima berkat dari setiap Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan walaupun saat ini kami belum bersama-sama dengan jemaat-Mu di rumah-Mu ini Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu yang akan menjamah setiap kehidupan mereka, sehingga mereka merasakan Tuhan kuasa kebangkitan itu ada pada setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Inilah seluruh kehidupan kami. Kami senantiasa bersyukur karena kami memiliki Engkau, Allah yang begitu ajaib dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Saudara yang kasih, hari ini Dia sudah bangkit dari setiap kehidupan kita. Kita akan pujian Allah bangkit. Kita mau sorak-sorai karena Yesus Tuhan sudah bangkit.
yang sudah bangkit buat setiap kehidupan kita. Karena hanya Dia yang patut menerima segala-galanya dalam hidup kita. Haleluya. Kita mau angkat pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Kita rasakan kuasa-Nya yang begitu ajaib dalam hidup kita. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang layak menerima segala-galanya dalam hidup kita. Terima kasih.
Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur buat kasih dan anugerah yang Kau berikan Tuhan. Terlebih Tuhan, ampuni segala dosa, kekurangan dan kelemahan kami. Kami bersyukur kami hari ini memperingati hari kebangkitan-Mu. Engkau bangkit menang atas maut Tuhan. Itu membuktikan Engkau adalah Allah dan Tuhan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap ditaburi benih firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang menjadi isi hati-Mu Kau katakan buat kami. Kau jamah di dalam mulut bibir hamba-Mu, sehingga menyampaikan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami, supaya kami dapat melakukannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ada kuasa kami ingin mencuri firman-Mu, ingin mencuri sukacita dari kami Tuhan melalui firman-Mu. Tuhan, kami usia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Kau yang bertata atas hati, pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sembunyikan hamba-Mu di balik otoritas-Mu, karena Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berucap syukur padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu, karena Kau yang punya kerajaan, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata, amin. Jemaat Tuhan, pemirsa Tuhan, Shalom. Bahwa pada pagi hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu Paskah. Saya ucapkan selamat Paskah buat kita semua, buat jemaat Tuhan Gereja Bethel Paranatasari. Bersama Tuhan, Paskah itu membuktikan bahwa Yesus menang atas maut. Hari ini saya akan membagikan sebuah firman Tuhan, yaitu maut dikalahkan. Ambil dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Matius pasal ke-28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat Ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Amin. Bapak Tuhan, kenapa saya katakan maut dikalahkan? Kita tahu bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia dia memperoleh hukuman Tuhan, dia memperoleh dosa yang dari Tuhan, karena manusia berdosa karena melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi bagi kasih Tuhan, dengan kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa Yesus Tuhan kita berkuasa atas maut, berkuasa atas semua dosa, dan Dia menanggung segala dosa manusia.
Bapak Tuhan, kenapa maut bisa dikalahkan? Yang pertama adalah ada guncangan iman. Bapak Tuhan, jadi ketika para wanita Maria Magdalena dan Maria yang lain dan wanita-wanita yang mengikuti Yesus dari Galilea, ketika akan kedatangan yaitu ke kubur Yesus, di mana Yesus dikuburkan, mereka bukan hanya datang saja, tetapi mereka membawa rempah-rempah, membawa balsam untuk membaluri Maria Yesus. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di Timur Tengah sana, di Israel sana, bahwa balsam itu kegunaannya adalah untuk mengawetkan mayat. Nah, kenapa saya katakan ada guncangan iman? Karena kita tahu bahwa wanita-wanita ini ketika datang ke kubur Yesus, mereka pasti berpikir bagaimana kami bisa masuk. Tetapi ketika mereka belum sampai ke tempat itu, malaikat Tuhan ketika turun ke dunia ini, ke bumi, yaitu ke kubur Yesus, terjadi gempa yang menggulingkan tutup dari kubur Yesus, menggulingkan batu. Bapak Tuhan, kenapa iman itu perlu digoncangkan? Karena bahwa para pengikut Yesus saat itu, termasuk Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lain, bahkan para murid-murid Yesus yang sudah lama mengikuti Yesus, mereka masih meragukan apa yang sudah difirmankan Tuhan. Mereka masih tidak mempercayai. Karena Yesus mati, karena mereka berpikir Yesus tidak akan mungkin bangkit, Yesus tidak mungkin akan hidup. Kita mengalami kesengsaraan, tetapi kita tetap berpegang pada ajaran-ajarannya. Bapak Ibu dan saudara dikasihi Tuhan, makanya perlu digoncangkan imannya supaya tersadar, supaya berjaga-jaga, supaya mereka melihat bahwa apa yang dikatakan Yesus, apa yang difirmankan Tuhan itu nyata. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, ini memang tidak mudah bagi kita sebagai orang percaya, karena kita pasti berpikir orang yang sudah mati ya mati, dikubur ya sudah dikubur selesai. Tetapi kita tahu Yesus berkata dalam firman-Nya bahwa ketika aku disalibkan, diserahkan kepada orang-orang berdosa, maka pada hari ketiga aku akan bangkit. Kenapa Yesus bangkit? Kenapa iman perlu digoncangkan? Buktinya iman digoncangkan, para prajurit ini juga mengalami sesuatu goncangan dalam diri. Dibuktikan di ayat yang keempat. Di situ ketika kubur Yesus terbuka, batu itu terguling. Yang terjadi kepada para prajurit yang menjaga kubur Yesus, mereka dikatakan di situ penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Jadi kalau kita bilang seperti orang-orang mati, begitu sangat pucat, sangat mungkin sampai tidak bisa bergerak, sampai tidak bisa lari kemana-mana karena saking ketakutannya, karena rasa takutnya yang luar biasa. Ini yang terjadi kepada para prajurit-prajurit. Tetapi ketika digoncangkan iman seseorang, hanya dua pilihan. Dia mau percaya akan apa yang dikatakan firman Tuhan, atau dia tidak percaya. Seperti prajurit-prajurit ini, dia tahu apa yang terjadi mengenai Yesus bangkit. Dia tahu bahwa kubur Yesus kosong. Dia tahu bahwa malaikat Tuhan menggoncangkan dan menggulingkan batu itu. Tapi para prajurit-prajurit ini yang menjaga kubur Yesus, mereka
menyampaikan ke mahkamah agama dan mereka menerima suap untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar, bahwa tubuh Yesus atau mayat Yesus diambil oleh murid-murid. Kita tahu bahwa ketika sesuatu dimateraikan, seperti contoh surat sudah dimateraikan, tidak sembarangan orang bisa melepaskan materai tersebut. Tidak sembarangan orang bisa membuka materai kecuali orang yang memberikan materai. Bapak Ibu, ini bukti bahwa Tuhan berkuasa atas maut. Dia menggoncangkan setiap iman orang percaya. Dia menggoncangkan setiap iman orang yang tidak percaya. Tinggal mereka percaya atau tidak dengan apa yang terjadi dalam dirinya, apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Banyak orang Kristen, banyak orang yang mengaku mengikut Kristus, mungkin sudah bertahun-tahun, sudah berpuluh-puluh tahun, tetapi tidak bisa memahami firman Tuhan. Demikian juga para wanita yang mengikuti Yesus dan para muridnya. Ketika malaikat Tuhan mengatakan apa yang sudah dikatakan Yesus, mereka baru tersadar, mereka baru mengingat apa yang Yesus katakan. Sebagai perbandingannya, coba kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Itu dikatakan seperti ini, demikian firman Tuhan. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan ke semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh demikian. Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat bahwa kain kapan saja. Lalu ia pergi. Dan ia bertanya dalam hatinya, apa kiranya telah terjadi. Bapak sama Tuhan, dan saudara kasih Tuhan, dengan jelas bahwa ketika perempuan-perempuan itu datang ke kubur Yesus, bahkan mereka ketika dijelaskan tentang bagaimana peristiwa, yaitu kebangkitan Yesus yang sudah dinubuatkan, apa yang sudah Yesus katakan kepada mereka, mereka baru teringat. Ya, 8 dikatakan, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Mereka baru sadar, iman mereka digoncangkan, mereka dibangunkan supaya mereka pas waspada, mereka mengerti, mereka mengetahui bahwa Yesus sudah bangkit. Iman mereka tidak salah. Tetapi yang terjadi bangsa Tuhan, hal ini bukan hanya terjadi kepada perempuan-perempuan itu, tetapi juga murid-murid Yesus yang termasuk ke-11 murid Yesus, yaitu sebagai para rasul. Mereka tidak mempercayai itu, karena di sini dikatakan di ayat yang ke-11, ketika para rasul itu mendengar, murid-murid yang lain mendengar, saudara-saudara yang lain mendengar, mereka di sini katakan, tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ini bukti bahwa guncangan iman itu perlu. Hari-hari ini, Bapak Ibu dan Tuhan, kita mengalami banyak hal. Banyak dari kita mungkin kesulitan untuk pergi kemana, tidak sebebas apa yang bisa kita lakukan pada hari-hari sebelumnya.
Bahkan kita mungkin hari-hari ini juga kita semakin sulit untuk datang kepada Tuhan. Hanya melalui media-media yang lain secara online kita bisa mendengarkan firman Tuhan dari gereja-gereja kita. Tetapi bagi Tuhan, ini adalah goncangan iman buat kita. Hari-hari ini iman kita digoncangkan oleh Tuhan. Apakah iman kita akan tetap kepada Tuhan dan kita mengetahui bahwa keselamatan hanya dari Tuhan? Atau kita seperti para prajurit yang lapor kepada para imam dan mereka menerima suap dan mereka tidak percaya akan Yesus? Bagi Tuhan, inilah yang terjadi. Bahwa ketika iman digoncangkan, kita mungkin sulit untuk percaya, apalagi dikatakan, kenapa dikatakan omong kosong oleh para rasul. Karena mereka menganggap Yesus sudah mati, ya sudah mati, selesai. Tidak akan terjadi apa-apa. Ketika mungkin kubunya kosong, mungkin para rasul ini juga beranggapan ada orang-orang yang tidak senang mencuri mayat Yesus, tubuh Yesus yang sedang dikubur. Karena tidak semua orang bisa membuka kubur itu, karena kubur itu dijaga dan diberikan materai. Bapak satu, ini bukti bahwa setiap orang yang percaya hari-hari ini imannya sedang digoncangkan dengan peristiwa virus corona. Mungkin hari-hari ini banyak orang Kristen yang dihujat, bahkan nama Yesus pun dihujat. Bapak Tuhan, yang menjadi musuh kita bukan manusianya. Amin. Tetapi hari-hari ini iblis sedang mengguncangkan iman kita. Ketika kita dihujat, apakah kita membalas? Ketika kita dihujat, kita dipojokkan, apakah kita marah dan lain sebagainya? Hari-hari ini iman kita dipertaruhkan sebagai bukti, sebagai pengikut Kristus yang mengasihi setiap orang di sekeliling kita. Demikian juga saat itu para murid-murid dan wanita-wanita diguncangkan imannya supaya mereka bangun. Mereka sadar bahwa Yesus sudah bangkit dan memberikan hidup. Yesus menang atas maut. Yesus mengalahkan dosa itu. Yang menanggung sudah menanggung dosa dan mengalahkannya, sehingga maut tidak berkuasa atas hidup orang percaya. Perbandingan selanjutnya yang kita coba lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-9. Yohanes pasal 20 ayat 9 dikatakan dalam firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ini bukti bahwa pengikut Yesus pun ketika Yesus mati, mereka tidak memahami tentang kebangkitan Yesus. Mereka tidak mengerti apa yang Yesus sudah katakan kepada mereka tentang kebangkitannya pada hari ketiga. Mereka tidak menyadarinya itu. Bahkan ketika Yesus bangkit pun mereka masih meragukan itu. Setelah Yesus menampakkan dirinya kepada setiap orang, ketika Yesus menampakkan dirinya kepada beberapa muridnya, mereka baru mulai mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus selama ini. Demikian juga mungkin selama ini kita seringkali tidak memahami ketika kita membaca merenungkan firman Tuhan. Siapa Allah? Siapa Tuhan kita yang dasar luar biasa? Bukan berarti ketika kita mengalami terkena virus atau sakit, bukan Tuhan tidak melindungi kita, bukan Tuhan tidak menjaga kita, bukan Tuhan tidak menyertai kita. Seperti kejadian Rasul Paulus, bahwa mungkin Tuhan berkata sudah cukup kasih karuniaku buat aku. Apalagi kalau kita melihat kondisi saat ini, kondisi yang tidak menentu. Ini termasuk beberapa hari ini iman kita digoncangkan bukan hanya karena corona, tetapi kita mendengar beberapa berita, beberapa hal kejadian. Terjadi erupsi Gunung Merapi maupun
Anak Krakatau, mungkin di tempat-tempat yang lain juga terjadi hal yang sama. Ini hal yang tidak masuk di akal. Kenapa hal itu harus terjadi? Ini membuktikan bahwa ujian iman kita digoncang supaya iman kita semakin meningkat, iman kita digoncang supaya kita semakin mendekat kepada Tuhan. Saat ini janganlah sampai kita tertinggal dan terlambat untuk percaya pada Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa maut bisa dikalahkan. Ketika maut dikalahkan mengguncang iman kita. Yang kedua, iman yang ada di dalam hidup kita itu harus hidup. Bapak Tuhan, wanita-wanita ini ketika mendengarkan, mengetahui bahwa Yesus sudah bangkit, mereka tidak serta-merta langsung mengabarkan kepada murid-murid yang lain. Tetapi di situ dengan jelas bahwa mereka mengalami ketakutan yang sangat besar, tetapi juga mengalami sukacita yang besar. Orang yang memiliki iman di dalam dirinya, iman yang hidup, dia pasti ketika mendengarkan kabar sesuatu yang baik, dia akan merasakan sukacita yang besar. Amin. Karena tidak mungkin orang yang memiliki kabar baik, orang yang memiliki sesuatu yang baik, dia tidak memiliki sukacita. Karena dengan jelas wanita-wanita itu ketika mereka pergi dari kubur Yesus, di situ dikatakan dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Mereka ketika mendengar bahwa Yesus sudah bangkit, mereka sangat takut. Mungkin tidak itu Yesus bangkit, tetapi mereka tahu apa yang sudah difirmankannya. Mereka mulai mengerti apa yang dikatakan Yesus selama ini. Mereka dengan sukacita mereka lari menghampiri murid-muridnya, datang kepada murid-murid yang lain dan memberikan kabar sukacita itu. Makanya kenapa Injil dikatakan sebagai kabar sukacita, kabar baik. Kenapa? Karena bukti Yesus ketika bangkit mengalahkan maut, ada sukacita yang besar. Sukacitanya adalah bahwa itu jaminan juga buat hidup kita, bahwa maut dikalahkan oleh Tuhan. Kenapa maut dikalahkan oleh Tuhan? Yang supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Karena kita tahu bahwa setiap orang, setiap manusia yang sudah berdosa karena dosa awal yaitu dari Adam, maka semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua tidak mendapatkan hak hidup kekal. Kita semua tidak mendapatkan hak untuk memperoleh kehidupan di kerajaan surga. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah memiliki dosa. Kita coba lihat di dalam Roma pasal yang ketiga terlebih dahulu. Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-24 dan 23 dan 24. Roma 3 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Tuhan, ini dijelaskan dengan jelas bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi karena kasih karunia yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma, yaitu melalui kebangkitannya, ya, kita mendapatkan jaminan hidup kekal dan penebusan dari Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara sekalian kasih dalam Tuhan, ini hal yang memang luar biasa buat hidup kita. Ini hal yang memang luar biasa dalam setiap kehidupan manusia. Karena manusia tidak bisa lepas dari dosa, manusia tidak bisa lepas dari hukuman maut, manusia tidak bisa lepas dari hukuman Tuhan, kecuali Tuhan sendiri yang membebaskannya, yaitu dengan mati dan kebangkitan Yesus dari kematian.
Karena seharusnya kita mendapatkan upah dosa, yaitu maut. Maut adalah bukan mati yang saat ini, maut bukan mati di dunia ini, maut itu bukan mati hari-hari ini, tetapi maut menggambarkan adalah kematian yang kedua atau hidup kekal di dalam hukuman Tuhan. Apa buktinya? Kita lihat dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Di situ dikatakan seperti ini. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ketika kita berdosa, maka upahnya adalah maut, tetapi ketika kita mendapatkan kasih karunia, kita mendapatkan jaminan hidup kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa kita meyakininya? Karena Yesus sudah bangkit mengalahkan maut tersebut. Kalau Yesus tidak bangkit, Yesus tidak hidup sampai hari ini, maka tidak mungkin kita akan memperoleh jaminan hidup kekal dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, hari ini kita memperingati Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan. Kita dibebaskan dari maut, kita dibebaskan dari belenggu dosa, kita dibebaskan dari segala apapun yang ada di dunia ini. Asalkan kita percaya pada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Asalkan kita mengakui dan kita belajar terus tentang siapa Yesus, dan kita memahami siapa Yesus dalam firman Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini kita tidak bisa berkumpul, ini merupakan ujian buat kita. Mungkin hari-hari ini merupakan cara Tuhan supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, supaya hidup kita semakin benar di hadapan Tuhan. Mungkin kita sebagai anak-anak muda, atau mungkin orang tua, atau mungkin sebagai orang yang bekerja, hari-hari ini mungkin Tuhan sedang menegur hidup kita. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, bukan supaya iman kita semakin melorot, tetapi iman kita semakin meningkat di dalam Yesus. Karena tujuan perencanaan iman supaya kita lebih mengerti Tuhan kita yang mengasihi kita. Amin. Di atas perpanjangan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau menundukkan kepala, kita mau berdoa buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Terima kasih Yesus. Kita bersatu di sejenak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Kita menaikkan sebuah pujian terlebih dahulu, hanya kita kasih Bapa. Terima kasih.
Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kasih dan anugerah yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kau mengingatkan kami, Kau sudah mengguncang iman kami hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau belajar iman kami semakin hidup di dalam Engkau ya Bapa. Karena kami tahu Engkau menang atas maut. Maut dikalahkan oleh Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada hari ini kami sudah memperingati hari kebangkitan, di mana Engkau bangkit mengalahkan maut Tuhan. Hari ini kami semakin percaya bahwa Engkau menjamin hidup kami. Engkau menentukan hidup kami di dalam tangan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu telah selalu bicara Tuhan. Kiranya firman-Mu termati dalam hati kami. Kiranya Engkau berkata-kata selalu dalam hidup kami Tuhan, supaya kami semakin layak di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu dan penyertaan-Mu sampai hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan, dosa Tuhan sedikit pengumuman kami sampaikan bahwa mungkin beberapa hari ke depan kita masih belum bisa berkumpul bersama-sama di gereja kita. Kita berkumpul bersama-sama untuk berbakti memuji nama Tuhan. Tapi bahwa Tuhan, jangan khawatir, jangan takut bahwa Tuhan kita Allah yang menyertai kita dan selalu melindungi kita. Walaupun mungkin kita mengalami sesuatu goncangan dalam hidup ini, tetapi percayalah bahwa Tuhan akan selalu menjaga kita. Firman Tuhan, kita akan sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau naikkan saudang Bapak untuk baik berdiri. Saudang kita mau naikkan sebuah pujian, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Kita mau berdoa syafaat buat gereja kita, buat bangsa negara kita hari-hari ini, supaya Tuhan memberkati dan melindungi gereja kita, supaya Tuhan melindungi para pemimpin-pemimpin kita dan para tenaga medis, dokter dan lain sebagainya. Mari kita tundukkan kepala, kita naikkan pujian terlebih dahulu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ini Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan, kami berdoa syafaat terlebih dahulu buat bangsa negara kami. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin kami, untuk Bapak Presiden Jokowi. Tuhan, untuk berkati, lindungi beliau Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, dan juga menteri-menterinya, staf-stafnya, Kau berkati dan lindungi mereka Tuhan. Juga Kau berkati, jauhkan mereka dari mara bahaya dan segala penyakit. Juga tidak lupa kayak berdoa untuk Gubernur Jawa Tengah Tuhan, untuk Bapak Ganjar Pranowo, juga untuk Bupati Tegal, Ibu Umi Tuhan, untuk tingkat camat, RT, RW semuanya Tuhan, Kau lindungi, berkati mereka, Kau pakai mereka Tuhan, berikan hikmat dalam memimpin setiap daerah masing-masing Tuhan, terutama menghadapi virus corona ini. Buat pemimpin-pemimpin kami, berikan kekuatan dan kesehatan dan lindungi mereka. Tidak lupa Tuhan Yesus, kayak berdoa untuk tenaga-tenaga medis, Kau berkati mereka, lindungi mereka, jagain mereka ya Bapak. Yang mereka sudah terkena virus corona, terpapar virus corona, kira jamah sembuhkan dari kuasa dalam di dalam nama Yesus Kristus. Engkau akan menyembuhkannya, Engkau akan melindunginya, terutama setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga untuk TNI Polri yang menjaga keamanan bangsa negara kami, di mana hari-hari ini banyak orang mungkin sedang mengalami kesusahan dan mereka gelap mata. Mereka mencari jalan pintas untuk menyelesaikan masalahnya dengan melakukan kejahatan. Tuhan, ampuni segala dosa mereka, ampuni kesalahan mereka Tuhan, karena Engkau sudah membebaskan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kasih dan anugerah-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan. Juga tidak lupa Tuhan,
Berdua buat setiap jemaat, Kau berkati setiap anak-anak dalam bekerja mereka, usaha mereka. Berkati dalam apa yang mereka lakukan Tuhan. Kau campur tangan dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka. Juga setiap anak-anak yang undur dari Engkau, ingatkan mereka kembali bahwa kasih-Mu tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun Tuhan. Yang imannya lemah kuatkan. Tuhan juga Kau berkati anak-anak-Mu yang masih bersekolah, berikan hikmat marifat dari Engkau Tuhan. Yang mungkin yang hari-hari ini mereka tidak menghadapi ujian, Kau berikan hikmah marifat dari Engkau Yesus. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Juga setiap kami Kau berkati setiap kami Tuhan. Kau berkati setiap keluarga kami, berkati setiap apa yang kami lakukan, dan penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan, dan perlindungan Tuhan. Bagi Tuhan, Bapak-Ibu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Yesus Kristus memadamkan wajahnya dan memancarkan wajahnya kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian, dan kiranya Tuhan Yesus memperlihatkan wajahnya kepada Ibu sekalian. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Yesus menjadikan Bapak Ibu dan saudara sekalian kepala bukan ekor. Dan kiranya Tuhan Yesus menjadikan Bapak Ibu berkata, kemanapun Bapak Ibu melangkah, berkat itu mengalir dan diberkati. Dan apa yang bicara oleh Bapak Ibu sekalian dibuatnya berhasil. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, mengangkat kita, melindungi kita dalam kota bentengnya, dan mengangkat kita di atas gunung batunya, dan keselamatan kita. Sampai Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dan memberikan damai sejahtera pada kita sekalian, dan menyertai kita sampai selama-lamanya, dan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang punya kerajaan, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan